dari channel Cinyom. Kita akan mulai pelajaran hari ini. Kita mulai dari mana, Pak Edi? Mau dari pertanyaan mungkin? Atau Ditanya melanjutkan dulu mungkin. tema yang sebelumnya? Ada pertanyaan Mas Riki? Mas Mungkin dari Riki? kelas gitu yang belum sempat dipahami ya. Sudah dibahas tapi belum dipahami. Nanti bisa kita diskusikan juga. Hmm, Jika, jika tidak, kita lanjutkan. Lanjut aja bang. Lanjut aja ya. Mhm. Iya. Ya, oke, kita lanjutkan. Bentar. Terakhir kali kita membahas tentang Derogative Ratio ya, buku 3 dan membahas juga tentang bentuk pasif, kemudian juga sedikit tentang Pricacie ya, seperti itu. Nah, sebelumnya sudah mempelajari Pricacie semuanya di sini, di yang ada di Zoom ini. Apa itu Pricacie? Kita ingat-ingat kembali. Nah, di sini ya, Pricacie. Ini ya apa namanya? Participle ya. Participle, betul. Mhm. Sebenarnya kalau kita buka di buku ya, di sini cukup panjang bahasannya, tapi saya sempat membuat apa ya namanya eh ringkasan gitu. Nanti mungkin bisa saya share juga ringkasan yang saya buat. Saya buat dalam bentuk presentasi. Tidak masalah kalau sekarang untuk hari ini gitu kita belajar dari presentasi yang saya buat, Nggak masalah. tapi materinya sebenarnya sama gitu tentang participle juga. Mhm. Oh, sebentar, tidak terbaca ya. Mungkin ini bisa terbaca. Sebentar. Percasi. Nah ini sudah muncul di layar presentasinya. Ya. Nah, ini sempat kami bahas juga dengan teman-teman di Maskwa untuk mahasiswa yang di Maskwa ya waktu itu. Dan kebetulan mereka juga sedang mempelajari Percace dan J Percace karena ini memang salah satu materi yang dipelajari di akhir Patvak ya di kelas Patvak. Participle ya dalam bahasa Rusia disebut Причастие. Kalau kata Vladimir Dal ya, Причастие это часть речи, причастная к глаголу в образе прилагательного. Причастие adalah часть речи itu adalah kelas kata ya, причастная к глаголу yang memiliki apa ya, yang melekat kepada glagol atau pada kata kerja ya. Awalnya adalah kata kerja в образе прилагательного dalam bentuk kata sifat. Jadi kalau saya simpulkan di sini, participle itu adalah kata kerja, akar katanya adalah kata kerja, tetapi dia memiliki akhiran kata sifat dan memiliki sifat-sifat seperti kata sifat, memiliki karakteristik seperti kata sifat, seperti itu. Kata participle juga seperti sebagaimana kita sudah ketahui ya, dia memiliki fungsi untuk menggantikan peran katore gitu. Kalau dalam percakapan biasanya kita bicara misalnya, я знаю человека, который работает сегодня в библиотеке, misalnya. Atau я видел эту девушку, которая раньше училась в этом институте, gitu ya. Jadi kata katori di sana sebenarnya bisa diubah ke dalam bentuk pricasti atau participle, sehingga tidak lagi menggunakan katori tapi menggunakan kata yang berbentuk pricasti ini. Bagaimana pembentuknya nanti kita lihat juga ya. Kemudian eh, sesuai dengan akar katanya ya, karena itu dari kata kerja, maka dia memiliki bentuk atau makna yang berkaitan juga dengan kata kerjanya. Kalau misalnya cita yushi dari kata citat membaca, maka cita yushi artinya adalah yang sedang membaca. Kalau cita yemei berarti Yang sedang yang eh, kenapa? yang sedang ceritain. Mhm. Nah, cita yushi itu yang sedang membaca. Tapi kalau cita yemei yang telah membaca misalnya ya. Atau pracitana misalnya buku yang telah dibaca. Itu juga sama, tapi dalam bentuk pasif ya. Karena participle ada bentuk aktif, ada juga bentuk pasif. Nah, karena participle ini memiliki akhiran seperti kata sifat, maka dia dipengaruhi juga oleh gender, rodnya maksudnya ya.
apakah itu maskulin, feminin atau netral sesuai dengan kata benda yang dipengaruhinya atau yang mempengaruhinya. Kemudian jumlah dalam artian tunggal atau jamak ya, dan kasus karena bisa berubah kasusnya sesuai dengan acuan kata yang sedang disifatinya seperti itu. Dan penggunaan participle ini sebenarnya lebih sering dipakai untuk bahasa tulisan, gaya bahasa tulisan maksudnya di ranah jurnalistik atau akademik. Ketika kita menulis skripsi, tesis, disertasi itu semua menggunakan pericastie umumnya dalam tulisan kita. Tapi ketika dalam zashita atau dalam sidang ya, kita boleh menggunakan kata katori karena memang tuturan biasanya menggunakan bentuk katori seperti itu. Begitu juga dengan jurnalistik ya, kalau kita membaca jurnal, gazeta ya dalam bahasa Rusia biasanya mereka menggunakan juga bentuk причастие. Itu sekilas tentang причастие agar tidak lupa ya, mengingat kembali. Nah, sekarang kita lihat di sini ada bentuk причастие aktif nih atau действительное причастие ya. Причастие aktif dibagi menjadi beberapa bagian juga, yaitu ada причастие aktif kala kini, nanti ada juga bentuk kala lampau ya, dan seterusnya seperti itu. Kalau kita lihat di sini ya, penggunaan perubahannya jika grup 1 untuk kata kerja grup 1 yang akhirnya ATM ya, kisnak, umumnya menggunakan akhiran yushi atau ushi seperti ini ya. Misalnya cita menjadi citayut, citayushi, заниматься, занимаются, занимающийся seperti itu. Kemudian ada juga kata jits meskipun akhirannya i temnya kisnak, tapi karena dia akhirannya untuk ani yaitu живут ya, kan kalau ini kan ani citayut, ani занимаются ya, dan ini живут akhirannya u juga. Makanya dia masuk juga ke dalam kategori yang Kak, pertama ini seperti itu. Ya, Kak, silakan ada pertanyaan. slide-nya kok nggak berubah ya, Kak? Oh, slide-nya tidak berubah. Sebentar. Ah, ah, Mungkin saya masih share. gambar kucing. Oh, tidak. Judul, Sebentar. judul. Oke. Saya cek ulang. Kira memang nggak Enggak. gitu. Enggak. Mungkin ke share-nya yang bagian saya buka 4 kali ternyata. Karena agak lambat komputernya, jadi saya mungkin share-nya di bentuk yang lain sebentar. Mohon maaf, kita lihat coba yang mana ya? Atau desktop aja ya. Masih sama. Beda. Nah, ini kebukanya soalnya 4 kali saya tadi. Karena saya pikir belum terbuka, jadi oke. Ya, itu. Nah, ini sudah terlihat ya. Mm-mm. Nah, oke, ini yang tadi dibahas di awal ya. Tapi nanti saya akan bisa share juga, nanti bisa dibuka di rumah ya untuk dipelajari kembali gitu. Kalau misalnya untuk misalnya di sini lupa, nanti bisa dibuka kembali. Nah, di sini jadi untuk kata jits ya, dia bisa memiliki akhiran ushi juga karena memang itu adalah pengecualian. Tapi pengecualian seperti ini tidak banyak gitu. Jadi cukup dihafalkan saja. Kemudian ada grup 2 ya, itu grup kata kerja yang memiliki akhiran i temnya kisnak atau y temnya kisnak. Contohnya gavarit, sijet ya. Dari mana ini bisa kita bedakan? Dari penggunaan konjugasi ani. Kalau gavarit menjadi gavariat, bukan yut lagi ya. Sijet bukan ut. Nah, ini menggunakan akhirannya ya, tambahkan shi saja di akhir. Ashi atau yashi. Gavariashi, sijashi. Jadi dua bentuk ini sebenarnya bisa digunakan dan artinya sama ya. Bentuknya adalah aktif причастие atau aktif participle seperti itu. Kala kini. Adapun kata lezat meskipun akhirannya atemnya kisnak ya, tetapi dia masuk ke dalam bentuk grup 2 karena akhirannya untuk ani lezat gitu ya. Ani lezat menjadi lezashi seperti itu. Dari kata kerja di sini, apakah ada kosakata baru yang belum dipahami di kelas? Mungkin belum pernah dipelajari atau semua sudah dipahami ya? Si Jets, apa itu si Jets? Si Jet baru mau saya tanya. Duduk ya. Sidit. Duduk. Malatse ya, betul. Sidit Si duduk. Jet-nya duduk. Ya, Oh, si duduk. ya on si Jet, ani si Jet, dan si Jiashi artinya yang sedang duduk. Yang gitu, sedang ya. duduk. Betul. Karena participle ini tadi seperti saya bilang menggantikan fungsi katori yang sedang apa gitu ya. Yang sedang apa. Kita juga lihat di sini ada catatan kecil bahwa bentuk participle ya ada juga pengecualiannya, yaitu yang memiliki akhiran ova dan yeva, seperti juga konjugasinya ya, pengecualian juga.
kita sesuaikan dengan konjugasinya. Jika risawat menjadi ya risuyu atau anyi risuyut, T-nya kita hilangkan, ditambahkan shin, jadi risuyushi. Yang sedang apa? Yang sedang membaca, menggambar. Oke. Menggambar, Ya. betul. Menggambar atau melukis, Menggambar. ya. Tansewat menjadi anyi tansuyut, T-nya kita hilangkan, ubah menjadi shi. Tansuyushi yang sedang Menari. menari, betul. Karena ini adalah bentuk partisiple aktif kala kini, ya seperti juga kata kerja biasa yang berbentuk kala kini, maka dari itu tidak memiliki bentuk perfektif. Karena perfektif fokusnya bukan pada proses yang sedang berlangsung saat ini, tetapi prosesnya dihilangkan, ya fungsinya kalau ST untuk hasil entah itu hasil yang sudah selesai atau hasil yang akan datang. Jadi bentuk SV, kata kerja SV tidak digunakan untuk partisiple aktif kala kini, seperti itu. Nah, kita coba bandingkan ya di sini juga. Misalnya di sini ada kata malcik katori citait kenyiku moisin. Di sini ada kata katori. Malcik citayu kenyiku moisin artinya seorang anak lelaki, Orang ya, anak yang Anak sedang yang sedang membaca itu buku adalah anakku. anakku. Девочка, сидящая за столом, моя дочь. Anak laki Anak perempuan kecil, Anak perempuan. anak perempuan ya, itu anak perempuan itu yang sedang duduk di Duduk meja. meja Aha, Anakku. adalah anakku. adalah anakku. Za salom itu artinya adalah di balik meja secara harfiah gitu. Oh, Tapi za. maksudnya adalah di balik bangku atau duduk di hadapan bangku. Itu maksudnya. Cuman kalau kita terjemahkan secara harfiah, di balik atau di belakang meja itu adalah siapa gitu. Za salom juga diartikan bisa artinya sebagai duduk untuk siap-siap makan gitu. Tapi kalau dalam secara pengertian umum, za salom artinya di hadapan meja seperti itu. Ada pertanyaan? Нет? Еще нет, да? Нет. Oke, kita lanjutkan. Парни, говорящие по-русски, мои студенты. Anak laki-laki Parni, atau para laki-laki itu, ya. para laki-laki itu berbicara bahasa Rusia adalah mahasiswa, pelajar. Ya, adalah mahasiswa saya gitu ya. Mahasiswa. Jadi Mahasiswa. yang sedang berbicara bahasa Rusia itu adalah mahasiswa saya, seperti itu. Jadi fungsinya sama ya, seperti kata katori di sini, hanya saja dia ubah ke bentuk seperti seakan-akan itu adalah bentuk kata sifat, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita coba tebak infinitif dari kata-kata berikut. Знающий, Знают. Знат. Знат. знат, говорящий, Gavariat. говорит, ya. Говорит. Kalau infinitif, создающий, Саздат. Jasdat. создавать, ya. Karena kalau созdat itu bentuk SW. Kalau bentuk NSW-nya создавать. Jasdapat. Nah, любящий, Любит. любит, ya. Любит. Oh ya, живущий dulu ya. Живущий, Зит. жит, ya. Зит. Любящий barusan sudah любит, ya. Изучающий, Изучаю. изучать, играющий, Играть. играть, стоящий, Стоит. Stoit. стоят, Stoyat. Стоят. стоят, bentuk infinitifnya. Kalau Infinitif. stoit itu on, stoit, seperti itu. Oh. Oke, ada kata baru di sini. Semuanya paham? Oke. Создающий apa ya? Lupa. Создавать itu artinya membangun atau membuat. Ya. Misalnya мир города создает постоянно новые супермаркеты, misalnya. Wali kota kami ya terus-menerus membangun supermarket di kota kami, misalnya. Seperti itu. Itu создавать. Mirip dengan stoyat ya? Enggak, kalau стоять itu artinya berdiri. Berdiri. Seperti itu, stiri, berdiri. Misalnya polisi sedang berdiri atau seorang nenek sedang berdiri di sana, anak kecil sedang berdiri di sana, itu stoyat. Kadang-kadang stoyat juga berarti berhenti gitu atau stop gitu ya, angkat tangan gitu sama. Kalau polisi sedang mengejar maling, terus polisi menendangkan pistol, bilang stoyat gitu ya. Maksudnya angkat tangan, berdiri gitu ya. Tapi dalam artian berhenti, jangan bergerak gitu. Itu stoyat. Tapi maksudnya adalah berdiri kalau kata arti awalnya. Seperti itu. Oke, ada lagi? Нет?
Di sini masih mudah ya untuk menebak bentuk infinitifnya. Sekarang kebalikannya. Ganti ke bentuk bercasti. Citat, Citashi, citayushi ya, karena dari kata Citayushi, ani. Citayut, citayushi, Citayushi, pisats. bisa Pishayushi, Nyet. Pishashi, Kalau pisats aninya apa? Pisu. Pis- Pisu. Pishu. Berarti Pishu, Pishuyushi, pishushi Pishushi, ya, karena udah Pishushi. sudah ada u-nya Ah, gitu ya. Pishushi. Pishuyushi. Jangan tertukar dengan kata pisayu, pisayut ya, karena itu artinya adalah buang air kecil, bukan menulis. ya, ya, ya. Ya. Tetapi Pisayushi. kalau pishu itu menulis. Dari Pishuyushi. bentuk tulisannya sama ya, pisats gitu. Bentuk infinitifnya sama, bedanya tekanannya. Kalau tekanannya di a, pisat ya artinya menulis. Dan untuk konjugasinya pishu, ya pishu, ani, pishut gitu. Kalau bentuk yang buang air kecil artinya pisat. Tekanan di mana? Oh, I. Di gitu i, ya. betul. I. Dan konjugasinya adalah ya pisayu, ani pisayut. Mereka sedang buang air kecil, seperti itu. Cuman juga jangan bilang misalnya ketika aduh pengen pipis gitu ya, jangan nggak mau kencing gitu. Jangan juga menggunakan kata pisat di depan orang Rusia, karena biasanya yang menggunakan kata tersebut adalah anak-anak. Lebih baik bagaimana kalau mau kencing? Toilet. Menye, Нужна Aha. Toilet. Да, мне нужно в туалет, да. Misalnya kita sedang di apartemen teman Rusia ya, можно в туалет, gitu ya, boleh nggak ke toilet? Gitu. Jangan bilang ya itu pisat, gitu, jangan. Itu untuk anak-anak. Дальше, строить. Страющий, Строящий, ya, dari kata Строящий. строят, ya, строящий. Лежат, Лежащий, лежащий, ya, tadi Oh, masuk ke kedua ya, mana tadi? Di sini ya. Лежат, nih yang di bawah. Лежащий artinya adalah yang sedang berbaring. Рисовать, Рисоващий, Risovasi, Нет. Risopayushi, lihat yang akhirnya ova, Risuyushi. 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 Ah, Kenapa? Karena Risuyushi. akhirnya ova dan yeva. Ini pengecualian ya, jangan lupa. Aha. Ova, yeva. Tansewat berarti Tanseyush, Tansuyushi. Tanseyushi, Tansuyushi. Tansuyushi, betul. Tansuyushi, bukan bukan tanseyushi, tapi tansuyushi ya. Seperti juga ovat dan yevat itu dihilangkan yevatnya atau ovatsnya menjadi uyut. Selanjutnya interesawatsa. Interesofuyushi. Aha. Kembali lagi di sini ada ovat, berarti ovatnya hilang. Inceresuyu Teresuyushi. ya, ya. Sha. Inceresuyushi sia. Sha. Sianya tidak dihilangkan, tetap ditaruh di akhir. Dan yang terakhir nahoditsa, Nahodishisha. nahodyasya, ya. Atau nahodyashisya. Nahodyashisya. Karena dari kata ya nahajus, ani nahodyatsa ya, ya. Itu mirip dengan yang mana? Yang atas atau yang bawah? Kalau ya, Bawah. ani bawah, betul ya. Nahodyatsa, lijat ya, sijat ya, nahodyatsa. Yatnya dihilangkan menjadi nahodyashisya ya akhirnya. Nah itu artinya nahodyatsa itu artinya apa? Terletak ya. Located di mana gitu. Located. Terletak di mana? Nahodyatsa. Nahodyashisya artinya yang sedang terletak atau yang terletak di mana, seperti itu. Ini adalah bentuk awalnya ya. Oke, di sini juga ada bentuk yang lain. Nachinayushi. Infinitif ya? Ya, cari di infinitifnya. Nachuya. Aha. Nachinat. Shovat. Nachinat. Nachinat. Apa itu nachinat? Memulai ya. Saya tulis juga di ya, nachinat dari kata nachat juga. Nachat itu adalah bentuk SW, nachinat bentuk NSW. Kemudian ada kata nisushi. 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 Nyesci.
Nesti. Apa itu nyesci? Ini juga ada di buku yang kalian sedang pelajari ya, kata nyesci. Ada di glagol движение, kata kerja gerak. Nyesci artinya adalah membawa. Oh, Ya, mirip dengan kata apa? Berat ya. znat bukan. Mm-mm. Kalau znat itu tahu, mengetahui. Ini Mungkin bzat. взят. Ya, Bzat. взят itu artinya juga membawa. Mhm. Bedanya kalau nyesti itu artinya bisa membawa secara umum, bisa juga membawa secara dalam bentuk pakaian, sedang memakai apa, gitu. Hmm. Nah, itu nyesti. Karena ada juga kata yang kadang-kadang bersinonim, tapi tidak 100% sinonim, gitu. Kemudian, idushi, dari kata apa? Idush. Paichi. Shot. Ichi, ya. Ichi. Ichi. Mhm. Ichi. Karena Ah, kata ya itu, ani idut, ya, P-nya Idut. kita hilangkan menjadi idushi. Idushi. ichi. Chusuyushi, dari kata Icu. Icuf. Ah, idushi, ya. Dari kata ichi. Mhm. Chustuyushi, dari kata apa? Cistuyushi. Cistu. Cistut. Aha. Chustowat. Cistu. Oh, Apa itu chustowat, ya? Apa ya? Merasakan. Oh, Nah, misalnya bagaimana? Aduh, saya sedang merasa tidak enak badan. Ya, misalnya. Kita bisa mengatakan seperti ini. Ya, chustuyu Cistufayu. tibia ploha. Chustuyu tibia ploha. Aha. Cibia itu apa ya? Tibia itu myself. Diri Aha. sendiri. Diri Oh. sendiri, betul. Jadi bisa myself, himself, herself, dan lain sebagainya. Dan kata chustowat, di sana ada kata ovat. Ya, lagi-lagi. Mirip dengan kata apa? Ovat. Tadi? Risovat. Risawat. Nah, Risawat. betul. Malat sih. Dari kata risawat ya menjadi chustowat juga sama ada ovat. Maka dari itu risuyu, chustuyu ya, chustuyu shi gitu. Prinasyashi ini sebenarnya mirip dengan kata ini juga ya. Bedanya kalau yang prinasyashi itu dari kata nasit. Prinasit. Prinasit artinya adalah membawakan kepada ke titik tertentu. Seperti itu. Prinasyashi. Saya tidak tahu apakah sudah dipelajari atau belum untuk kata prinasit, tapi saya pikir kalau nasit nyesti ya harusnya sudah dipelajari atau akan sebentar lagi dipelajari. Seperti itu. Ini kata kerja gerak seperti itu. Kemudian zanimayu shisya. Zanimayut. Zanimat. Aha, zanimatsa Zanimat. malah jet. Dan wedushi Wedyat. dari kata vesci. Ah, Aha, dari kata vesci. Artinya mengarahkan atau mengemudikan juga sama. Dan yang terakhir straya shisya Troitsa. stroitsa ya. Troitsa. Stroitsa. Mirip dengan kata stroid tadi ya. Kalau stroid artinya membangun, misalnya stroid zdanie, biblioteku ya membangun gedung. Tapi kalau stroitsa itu bentuk apa? Masih ingat kalau akhirannya sia? Sedang dibangun Apa? gitu ya. Ya, sedang dibangun. Berarti itu bentuk apa namanya? Bentuk Jaren. pasif. Pasif ya. Kita belum masuk jaren sebenarnya. Tapi itu adalah bentuk pasif. Misalnya apa? Citatsa ya. Streetsa ya. Bridge ya. Itu juga sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Gitu. Nah, itu kurang lebih tentang kata participle ya. Ya, ini kita bisa lewat saja karena tadi sudah dicoba. Nah, coba kita lihat di sini ya. Untuk sebagai perbandingan, kadang-kadang participle juga bisa berubah sesuai kasusnya. Contohnya, umumnya хороший друг, работающий в банке. Saya punya teman yang Bekerja. bekerja Sedang di bekerja di bank. sedang bekerja di bank. Умня нет хорошего друга. Kasus какой падеж? Kasus berapa? Dua. Kasus 2, работающего в банке. Dan seterusnya ya, kalau kita lihat ini berurutan kasusnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, tetapi pengganti kasus participle ini ya, sebenarnya artinya bisa sama. Который работает в банке. Bisa diubah menggunakan ini. Yang sedang bekerja di bank. Karena itu adalah participle aktif. Makanya yang sedang apa. Nah, selanjutnya coba kita ubah ya kata yang ada di sini. Девушка
Живущая в этой квартире учится в МГУ. Ubah dengan bentuk katori. Девушка, Девушка, которая которая живет живет, ya, karena живет, девушка она в этой живет. квартире, которая учится. Которая Учит. ya, которая учится в этой квартире, учится, maaf, которая живет в этой квартире, учится в МГУ, gitu ya. Nomor 2, книги, Kniги, Книги, которые которые которые, молодцы, лежат лежат, ya, лежат на столе, не столе, мои. не мои. Молодой человек, который который, Который, молодой человек, Занимат. занимат, ся, занимат, молодой человек, он, который, bagaimana который konjugasinya? заниматься, Занимается, ya, занимается. занимается маркетингом, хочет начать свое дело. Ya. Apa itu дело di sini? Дело artinya adalah bisnis, ya. Habis. Kalau bahasa Inggrisnya bisnis gitu. Atau bahasa Indonesia bisnis. Уsaha. Номер 4. Профессор, читающий лекцию, недавно приехал из Москвы. Profesor, 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 Profesor Katori. Katori, Который ayat читает лекцию, ya, читая лекцию. недавно Недавно приехал из приехал Москвы. из Москвы. Молодцы. Студенты, Студенты, Которые которые, которые, молодцы, Resayat решают, решают, решают тогда, да? Resayut, Студенты, resayut. они, Jadi которые решают эту задачу, очень очень umumnya. Jadi sebenarnya lebih mudah kalau diubah ke bentuk katori daripada dari katori ke bentuk participle. Karena kalau ke bentuk participle mungkin kita mikir-mikir dulu ya. Tapi kalau katori bisa langsung dikerjakan secara lebih mudah. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penggunaan participle. Ini hanya contoh yang lainnya. Kita lihat juga ke bentuk yang lain ya. Ada juga aktif tetapi dia bentuk lampau. Dia memiliki akhiran wushe. Ya, wushe artinya apa? Dia menggantikan L atau lampau. Contohnya, citat menjadi cital, sijet menjadi sijel, maka diganti L-nya menjadi wushe. Cital menjadi citapshi, ya. Sijet, sijel menjadi sijepshi, napisat menjadi napisal, napisapshi, rajitsa, rajilsa, rajipshisya, ya. Kalau tidak ada sia-nya, rajipshi saja. Tapi karena biasanya rajitsa itu akhirannya sya, maka tambahkan sya di akhir. Dan kata nakhojitsa menjadi nakhojipsya. Seperti itu. Apa yang berbeda dengan yang sebelumnya di sini? Selain akhirannya ya. Yang berbeda adalah penggunaan glagolnya. Kalau tadi yang aktif kalak ini hanya boleh NSW saja. Sedangkan prasyat времени atau bentuk lampau, partisipan aktif lampau boleh menggunakan NSW, juga boleh menggunakan bentuk SW. Seperti itu. Itu perbedaannya. Jadi kalau kita lihat citat itu NSW atau SW? citat NSW. Citat NSW. Sijet. Sedikit NSW. NSW juga. Napisat. NSW. Napisat. SW. SW. Karena bentuk NSW-nya apa? Pisat. Pisat. Ya. Pisat. Rajitsa. Adisa NSW. Rajitsa. Sebentar. Rajitsa. Sepertinya SW kalau nggak salah. Rajitsa. Atau tidak ada pasangannya ya kalau Rajitsa. Karena kalau lahir biasanya Radilas. ya betul. Rajitsa itu SW berarti. Rajitsa SW, Rajdatsa itu NSW. Rajdatsa. Saya hampir lupa juga kata itu. Kemudian Nakhojitsa itu SW. SW atau NSW? Nakhojitsa. NSW. Nakhojitsa. Naikisya. Ya itu NSW. Nakhojitsa. Dari kata khajit ya. Khajit kan berulang-ulang seperti itu. Oke, kita lanjutkan di sini. Juga ada bentuk kata yang menjadi pengecualian ya. Kalau ini biasanya memiliki stem DT, GK, WP, RS, Z, NU. Tapi kalau menurut saya ini sulit dihafalkan ya untuk memiliki stem ini. Kita harus tebak-tebak dulu ya.
bentuk lampaunya seperti apa. Rasci, ros, nyesci, nyos, wesci, wios gitu ya. Terus apakah masuk ke dalam sistem ini atau tidak gitu. Sebenarnya itu proses yang lebih sulit ya, meskipun di sini juga bisa memudahkan kita kalau kita tahu stem itu. Atau stem itu akhiran akar kata gitu maksudnya ya. Tetapi kalau menurut saya karena sufiks yang menggunakan she ini tidak banyak, jadi saya pikir kita langsung hafalkan bentuk kata kerjanya saja. Misalnya rasci, ros menjadi rosci gitu. Tulis rosci beberapa kali. Nanti akan ingat. Kemudian nyesci, nyos, nyoshi, nyoshi, nyoshi. Atau kita buat kalimat langsung ya, menggunakan kata nyoshi. Itu akan lebih mudah daripada menghafal stem ini. Itu sih tips dari saya. Nah, kembali sekarang kata rasci. Apa itu rasci? Ada yang sudah mempelajarinya atau belum? Belum. Belum ya. Tapi ini mungkin bakal muncul nanti di buku tersebut. Rasci itu artinya adalah tumbuh, gitu ya. Tumbuh. Kemudian nyesci tadi kita sudah bahas sedikit ya, artinya membawa. Wisci itu juga membawa tapi dengan kendaraan. Gitu. Jadi dibedakan ya antara membawa dengan jalan kaki atau dengan kendaraan. Sehingga bentuk ros, nyos, dan wios itu adalah bentuk lampaunya untuk maskulin. Misalnya, on ros dia tumbuh di mana misalnya. On nyos dia membawa tapi sudah bentuk lampau. On wios juga membawa dalam bentuk lampau tapi dengan kendaraan. Adapun kata pamoc ya di sini bentuk lampaunya adalah pamok. Ini bentuk SW ya. Karena kalau bentuk NSC-nya apa? Kalau pamoc? Pamagat. Pamagats, betul. Pamagats kalau bentuk lampaunya pamagal. Tapi kalau pamoc bentuk lampaunya adalah pamok. Sehingga untuk pamok juga sama ya. Tinggal ditambahkan shi di akhirnya. Yang akhirnya yang tadi di awal roshi ini juga pamok shi. Priwik notes itu priwik ya. Bentuk lampaunya. Jadi untuk bentuk partisipalnya adalah priwik shi. Seperti itu. Nah, ini tidak banyak sebenarnya yang seperti ini. Jadi bisa dihafalkan saja. Selanjutnya ada juga catatan ya, khusus kata ichi ya. Sebenarnya ichi itu dari kata shed kalau dalam bentuk skala dari dalam bahasa Rusia kuno ya. Maka dari itu ketika kita ubah ke bentuk lampau kan ichi itu apa? Kalau bentuk lampaunya on, Ishol. show ya, show. Dari kata show itu dari kata shed ini ya. Nah, maka dari itu bentuk partisiple kala lampau untuk kata ichi ya, yaitu shetsi, on shetsi gitu ya, yang sedang berjalan, tapi bentuk lampau gitu. Pre shetsi yang sedang, yang telah sampai, datang gitu dari kata prichi, pre shetsi. Shetsi berarti dari kata apa? Ushol. Aha, ushol berarti ushetsi dari kata uichi. Ushol itu dari kata uichi ya. Uichi. Dan wichi, nah di sini tidak ada contohnya, tapi kalau kita tebak bagaimana wichi? Bentuk, bentuk partisipalnya kata wichi. Ushetsi. Wishetsi ya, betul, wishetsi gitu ya. Itu adalah kata kerja yang sama sebenarnya dari kata ichi juga, hanya saja ditambahkan prefix seperti itu. Dan tadi seperti di awal juga disebutkan ya bahwa itu untuk partisipal aktif lampau boleh menggunakan NSV, juga boleh menggunakan bentuk SV seperti itu. Kita lihat juga di sini perbandingannya ya, hampir sama. Jeuska katora ya sijela. Kalau di sini bentuk lampau, Jeuska sijel saya. Hari Adam Samnoy, Maya Siska. Jadi dilakukannya bisa NSV, bisa SV, tapi itu sudah bentuk lampau. Karena itu katora ya sijela. Hari Adam Samnoy. Ya, lihat yang bagian kedua ya. Человек принес журнал, коллега моего отца. Seseorang yang apa? Принес tadi. Принес artinya membawakan ya, telah membawakan. Seorang yang sedang membawakan koran. Jurnal bukan koran. Majalah. Majalah ya. Adalah siapa? Ayah saya. Teman kolega. Teman ayah Berarti saya. kolega ayah saya Kolega ya. ayah saya. Коллега моего отца. Я знаю человека, родившегося в этом теле. Dari kata родился. Saya mengetahui seseorang yang lahir di Sele itu apa? Selo, dari kata selo. Selo itu artinya jerefnya. Apa itu jerefnya? Desa. Desa, betul. Itu adalah sinonim ya.
Selo, jirefnya itu desa, seperti itu. Mhm. Jadi sama penggunaannya menggantikan bentuk katori tapi bentuk lampau saja, itu perbedaannya gitu. Ya. Oke, kita coba juga ubah ke bentuk katori sebelum kita tutup ya. Kita kerjakan dulu di sini. After napisavshi itu knigu получил премию. Bentuk katorinya adalah After After katori Katori. katori, napisat napisal ya, bentuk lampau. Napisal napisal itu knigu. Aha, itu knigu получил Premium. премию ya. premium. Nomor 2, мальчик помог Malcik тебе. Malcik katori помогал тебе. Ага, который помогал тебе, это Мой мой младший младший mladší брат. brat. Мгм. Человек, Человек, приведший эту книгу, Katori preveda перевед, pere Ага. Perevedi перевел, ya. Apa itu Перевед. перевести? Apa itu? Переводит, перевести. apa jalan bukan itu knigu Kalau переводчик apa? menerjemahkan Aha, betul. Yang menerjemahkan ya buku itu Buku. adalah seorang penerjemah Penerjemah. yang sangat baik ya. Человек, переведший эту книгу, berarti человек, который перевел эту книгу, отличный переводчик. Номер 4. Я сегодня познакомился с человеком. ya сегодня познакомился с Сегодня человеком человеком, который которым, Который вырос. Ya. Kata вырос artinya tumbuh tadi. Dari kata ini, dari kata ros ini. Cuma ditambahkan w karena bentuk sw ya. Вырос в моем родном городе. Вырос tadi apa? Tumbuh besar. Gitu. Misalnya ya родился в Jakarta. No, ya вырос в Bandung. Misalnya seperti itu ya. Saya lahir di Jakarta tapi tumbuh di Bandung. Yang terakhir, ученик, ушедший рано с урока, плохо себя чувствовал. Berarti apa? Ученик, который ушел ya. Ушел рано. Ya, рано. С урока, плохо себя чувствовал. Ya. Seorang murid yang ushol, apa ushol? Yang pergi ya dari pelajaran lebih awal, rana, плохо себя чувствовал. Nah, di sini ada lagi penggunaan kata чувствовал. Tadi kita sudah pelajari ya. Плохо себя чувствовал artinya sedang tidak enak badan. Seperti itu. Sehingga kalau kita misalnya pengen istirahat nih, sedang lelah dari pelajaran misalnya, bilangnya gimana? Извините, я плохо себя чувствовал. Gitu. Dan itu nanti mungkin diperbolehkan istirahat oleh dosennya. Misalnya ketika kita sedang masuk angin atau mungkin kurang tidur atau apa ya, mungkin akan disuruh pulang oleh dosen. Tapi kalau misalnya kalau sakit gimana? Kalau sakit yang memang lebih serius ya, bukan itu boleh juga digunakan gitu ya untuk deteksi awal gitu ya. Tapi kalau sedang sakit dan kita sudah misalnya sedang dalam perawatan di rumah, kita bisa bilang я не могу прийти на урок, misalnya ya. Я не могу прийти на урок, потому что я болею. Dari kata болеть atau заболеть itu artinya adalah sakit. Болеть bentuk NSW, заболеть bentuk SV. Atau kalau kita mengatakan вчера я не приходил на урок, misalnya ya. Вчера не приходил на урок, потому что ya заболел. Bisa lihat di chat ya di sana. Kemarin saya tidak bisa datang ke urok ya karena kemarin saya sedang sakit. Di sini bentuk SW karena sudah selesai sakitnya. Seperti itu. Jadi boleh menggunakan чувствовать, плохо себя чувствовать, чувствовать себя плохо, itu tidak masalah ya, diubah-ubah. Maknanya tetap sama. Atau juga menggunakan kata болеть kalau memang serius penyakitnya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup pelajaran kali ini? Sementara tidak ada. Tidak ada ya? Oke, kalau begitu nanti kita lanjutkan lagi. Masih ada bentuk participle pasif ya.
dan juga Jeroen atau Jeren gitu ya, yang merupakan J Percach ya kalau dalam bahasa Rusia seperti itu. Хорошо, тогда спасибо большое. Untuk PR mungkin nanti saya bisa sampaikan ke Pak Edi sambil saya kirimkan juga materi yang barusan ya. Siap. До свидания. Спокойной ночи. До свидания. Das. До свидания.